Hai happy people, berjumpa lagi di video pembelajaran IPA dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Apa ya itu klasifikasi makhluk hidup? Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan simak baik-baik video ini ya. Di video ini akan dipaparkan pengertian dari klasifikasi makhluk hidup, urutan-urutan dari tingkatan takson, baik dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dan nanti juga ada tambahan, yaitu sistem penamaan ganda atau binomial nomenklatur. Dan terakhir, sistem 5 kingdom. Jadi, tetap di video ini ya. Apa itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan atau perbedaan ciri-ciri yang terlihat pada setiap makhluk hidup. Kegiatan pengelompokan ini bukan hal yang mudah loh, sebab diperlukan ketelitian dalam menentukan parameter yang digunakan sebagai ciri khas atau pembeda dari organisme lain, yang itu berarti diperlukan upaya observasi lebih lanjut pada beberapa organisme yang kemudian dipilih menjadi sebuah kategori atau kelompok. Parameter yang digunakan dalam pengelompokan makhluk hidup bisa berdasarkan tempat hidup atau habitat, ukuran dan bentuk, ciri morfologi atau anatomi, serta manfaat dari makhluk hidup tersebut. Ilmu yang mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup pada tingkatan-tingkatan berbeda atau takson yang berbeda dikenal dengan istilah taksonomi yang dipelopori oleh Carolus Linnaeus sebagai bapak taksonomi dunia. Ilmu taksonomi menjadi salah satu ilmu yang sangat dinamis karena perkembangannya yang akan disesuaikan seiring dengan ditemukannya spesies baru. Oleh sebab itu, pengelompokan makhluk hidup dari awal ditemukan sampai saat ini mengalami beberapa kali perkembangan, dari mulai sistem klasifikasi 2 kingdom sampai 6 kingdom. Tingkatan-tingkatan pengelompokan makhluk hidup dalam sistem klasifikasi makhluk hidup disebut takson. Takson telah distandarisasi di seluruh dunia berdasarkan International Code of Botanical Nomenclature dan International Commit on Zoological Nomenclature. Berikut adalah urutan dari takson. Yang pertama, kingdom. Kingdom atau nama lainnya regnum atau kerajaan atau dunia. Tingkat takson ini merupakan tingkat tertinggi untuk makhluk hidup. Semua hewan dimasukkan ke dalam kingdom animalia dan semua tumbuhan dimasukkan ke dalam kingdom plantae. Selanjutnya ada phylum atau divisio. Phylum dimasukkan ke dalam jenis hewan, sedangkan divisio dimasukkan ke dalam jenis tumbuhan. Namun berada di tingkat yang sama ya. Lanjut ada kelas. Kelas adalah tingkat lebih rendah dari kelompok phylum atau divisio. Kelompok makhluk hidup dalam divisio atau phylum memiliki ciri yang sama, maka dimasukkan ke dalam satu kelas. Ordo atau bangsa. Tingkat takson yang lebih rendah dari kelas adalah ordo. Pada tumbuhan, nama ordo pada umumnya diakhiri oleh akhiran ales, sedangkan pada hewan tidak memiliki akhiran. Famili atau suku atau keluarga merupakan tingkatan takson di bawah ordo. Tingkatan famili ini terdapat suatu kelompok yang berkerabatan dekat dan memiliki banyak persamaan ciri. Lanjut ada genus. Genus atau marga merupakan tingkatan takson lebih rendah dari famili. Dan terakhir ada spesies atau jenis, merupakan tingkatan takson paling rendah menjadi unit atau satuan dasar klasifikasi. Spesies adalah kelompok makhluk hidup yang dapat melakukan perkawinan antar sesamanya dan akan menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Berikut merupakan sistem nama ganda atau binomial nomenklatur. Untuk penulisan kelas atau klasis, itu ditambahkan akhiran "-nae" atau diambil dari ciri khas organisme tersebut, contohnya Equus Certinae
atau Mycotina. Penulisan ordo atau bangsa ditambahkan akhiran ales, contohnya Singiberales. Penulisan familia atau suku ditambahkan akhiran aceae untuk tumbuhan dan diakhiri idiae untuk hewan. Contohnya Canidae untuk famili anjing dan Solanaceae untuk famili terong-terongan. Selanjutnya, untuk penulisan spesies terdiri atas dua kata menggunakan huruf Latin ya, ditulis cetak miring atau cetak tegak tapi digaris bawahi. Kata pertama menunjukkan marga atau genus, diawali huruf kapital pastinya ya, dan kata kedua menunjukkan petunjuk dari spesies, diawali huruf kecil. Contoh penulisannya itu ada penulisan dari nama padi, Oryza sativa, bisa dibuat seperti di gambar ya, dan juga seperti yang di bawahnya. Selanjutnya juga ada kelapa atau Coconut musifera, bisa juga ditulis seperti yang ada di gambar. Klasifikasi Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus berasal dari Swedia yang dijuluki sebagai bapak taksonomi dunia. Kelebihan Bapak Carolus Linnaeus adalah karena memperhatikan urutan atau tingkatan kelompok makhluk hidup yang disebut dengan takson. Tingkatan takson mulai dari yang paling tinggi ke yang paling rendah, itu sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan bahas langsung ke makhluk hidup nama latinnya atau nama ilmiahnya. Klasifikasi hewan kita ambil anjing, dan klasifikasi tumbuhan kita ambil jagung. Silakan dilihat, diperhatikan. Untuk kingdom, klasifikasi hewan itu kita pastinya masuk ke dalam Animalia. Filumnya adalah Chordata, kelasnya adalah Mammalia, ordo Carnivora, familinya Canidae, genusnya Canis, dan spesiesnya Canis familiaris. Sedangkan untuk klasifikasi tumbuhan, kita ambil jagung, itu kingdomnya sudah pasti plantae, divisionya adalah Spermatophyta, kelasnya adalah Monocotyledon, ordo Gramineae, familinya Gramineales, genus Zea, dan spesiesnya Zeinmais. Jasa Bapak Carolus Linnaeus tidak kalah penting ya dalam penemuan pada sistem pemberian nama makhluk hidup yang dikenal dengan nama binomial nomenklatur. Nah, atau disebut dengan tata nama ganda, pemberian nama ilmiah yang harus dilakukan sesuai dengan tata nama. Nama ilmiah yang baku adalah sesuai dengan sistem binomial nomenklatur. Penamaan ini menggunakan dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, sedangkan kata kedua menunjukkan petunjuk spesies atau petiton specicum. Menurut R.H. Whittaker, yang didukung oleh banyak ahli biologi pada tahun 1969, dikembangkan klasifikasi makhluk hidup menggunakan sistem 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Makhluk hidup atau organisme dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya membran inti sel. Jika tidak memiliki membran inti sel, maka makhluk hidup tersebut tergolong dengan prokariota. Sedangkan yang memiliki membran inti sel dimasukkan ke dalam golongan eukariota. Untuk prokariota, adapun yang masuk ke dalamnya adalah kingdom Monera, di mana kingdom Monera di dalamnya adalah bakteri dan cyanobacteria atau alga hijau dan biru. Untuk eukariota itu ada 4 kingdom, di mana ada kingdom Protista yang di dalamnya terdapat protozoa dan ganggang, kingdom Fungi di dalamnya ada beberapa jenis-jenis jamur, kingdom Animalia ada beberapa hewan. Ada banyak hewan ya, ada hewan Avertebrata dan Vertebrata, dan ada kingdom Plantae, di dalamnya ada Spermatophyta, Pteridophyta, Bryophyta, dan Magnoliphyta. Selanjutnya akan dibahas satu persatu ya, silahkan disimak baik-baik.
Kita mulai di Kingdom Animalia. Dibedakan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Kita bahas ke vertebrata dulu ya, hewan yang tidak bertulang belakang. Yang pertama itu adalah porifera atau hewan berpori, contohnya hewan spons. Lanjut ada solenterata atau hewan berongga, contohnya adalah ubur-ubur. Ada selanjutnya Plantihelminthes, itu adalah cacing pipih, contohnya adalah planaria. Lanjut ada Nemanthelminthes, itu cacing gilik, contohnya adalah cacing kermi. Lanjut ada Annelida, contohnya adalah cacing gelang atau cacing tanah ya. Dan lanjut ada moluska, contohnya adalah dari hewan lunak ini adalah ada cumi-cumi, ada udang, ada seafood, dan lain sebagainya. Lanjut ada arthropoda, hewan berkaki berruas-ruas ya. Itu ada kaki seribu, ada yang masuk ke dalam insekta juga, itu adalah kupu-kupu, ada belalang, dan lain sebagainya. Lanjut dan terakhir adalah Echinodermata atau hewan berkulit duri. Yang sering ditemukan ada bintang laut. Nah, itu adalah contoh dari hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Selanjutnya adalah vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Kita lanjut dulu ke yang pertama ya, paling pertama itu adalah Pisces. Golongan hewan yang ada di air. Itu contohnya ikan. Termasuk ke dalam hewan yang memiliki tulang belakang ya. Lanjut ada amfibi, hidup di dua alam. Contohnya adalah katak. Lanjut yang ketiga reptil, hewan melata. Contohnya yang memiliki sisik ya. Itu contohnya adalah buaya, ular, penyu, dan lain sebagainya. Lanjut ada aves. Itu tergolong ke dalam unggas ya. Ada burung dan ada ayam. Lanjut ada mamalia yang terakhir ya, hewan menyusui. Contohnya adalah anjing, kucing, kuda, dan semua yang berkaki 4 itu tergolong dalam mamalia. Dan hewan tersebut memiliki kelenjar susu ya, jadi dapat menyusui anaknya. Kita lanjut ke kingdom plantae. Berdasarkan ada tidaknya pembuluh, itu dibagi menjadi dua ya. Ada untuk yang tidak berpembuluh, contohnya adalah lumut atau bryophyta, itu ada lumut daun. Dan ada hepatophyta atau lumut hati, ada juga lumut tanduk. Selanjutnya ada paku. Untuk tumbuhan yang berpembuluh, itu adalah tumbuh-tumbuhan paku, itu sering disebut dengan pteridophyta. Nah, itu adalah contoh-contohnya, ada paku lumut, paku ekor kuda, paku sejati. Dan lanjut ada tumbuhan berbiji. Ada berbiji terbuka dan tertutup. Itu ada gymnospermae dan angiospermae. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari beberapa jenis tumbuhan dalam kingdom plantae. Kingdom fungi atau jamur. Berdasarkan bentuk hipa jamur, dibedakan menjadi dua, yaitu jamur ganggang atau Phycomycetes, jamur benar, Eumycetes. Jamur ganggang biasanya memiliki hipa yang bersekat-sekat, contohnya Rhizopus yang digunakan untuk membuat tempe. Jamur benar memiliki hipa yang bersekat-sekat juga, namun membentuk spora. Dibedakan menjadi tiga ya, ada Ascomycetes, ada Basidiomycetes, ada Deomycetes. Nah, itu adalah beberapa contoh dari jamur-jamur ya, ada jamur kuping dan lain sebagainya. Kingdom Protista. Kingdom Protista meliputi berbagai jenis makhluk hidup yang memiliki sel eukariotik.
memiliki inti sel yang diselubungi membran inti. Makhluk hidup yang termasuk dalam kingdom ini adalah protozoa dan ganggang selain ganggang biru. Itu protozoa memiliki ciri-ciri seperti hewan, dapat bergerak bebas dan tidak memiliki klorofil. Protozoa contohnya adalah amoeba atau bentuk yang menyerupai hewan dan bersel satu. Ada ganggang, seperti di gambar ya. Nah, itu adalah contoh dari protis. Kingdom Monera. Monera meliputi berbagai jenis bakteri dan ganggang hijau dan biru. Ciri khas kingdom ini adalah selnya tidak memiliki membran inti, sehingga disebut organisme prokariotik. Bakteri berukuran mikroskopis sehingga hanya dapat diamati oleh mikroskop. Selnya bersifat prokariotik, bakteri ini dapat hidup hampir di setiap lingkungan. Bentuknya sangat kecil ya, sangat mikroskopis. Contohnya itu Escherichia coli yang hidup di usus besar manusia membantu pembusukan sisa makanan. Ada Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks pada ternak. Ada Mycobacterium tuberculosis, penyebab TBC. Lanjut ada ganggang biru. Itu merupakan ganggang bersel satu yang memiliki koloni atau multisel. Seperti yang ada di gambar, itu adalah jenis-jenis bakteri ya. Ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Itulah yang disebut dengan Kingdom Monera. Di dalamnya adalah bakteri dan ganggang hijau biru. Demikianlah pemaparan singkat materi klasifikasi makhluk hidup. Semoga bermanfaat. See you on next video. Terima kasih.